Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Serti dalam Tom's Channel. Kembali lagi di Suara Pemimpin The Series part yang ke-18. Nah, hari ini kita akan bicara tentang apa? Kita akan bicara tentang Principle of Leadership. Kalau teman-teman pergi ke toko buku, dimanapun toko buku yang ada, lalu teman-teman mencari buku tentang leadership, berapa banyak buku yang teman-teman dapatkan? So many books talk about leadership. Mau pakai bukunya siapa? Pengarangnya siapa? Ya. Tapi dari semua buku-buku yang ada, dari mungkin puluhan bahkan ratusan buku yang ada tentang leadership bicara tentang dua hal, yaitu yang memimpin dan yang dipimpin. Dan saat ini saya sedang memimpin ketika menayangkan tayangan di YouTube saat ini. Dan teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan melihat hal ini sedang dipimpin oleh saya. Jadi leadership hanya bicara tentang dua, yang memimpin dan yang dipimpin. Ada seorang tokoh pemimpin yang bernama Ralph M. Strudel. Ralph mengatakan kepimpinan adalah satu proses yang mempengaruhi aktivitas dari satu kelompok yang terorganisir dalam setiap usahanya menuju tujuan yang ditetapkan dan prestasi. Berbeda dengan Hughes. Dalam pendapatnya mengatakan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi aktivitas suatu tim yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Kembali semua dua-duanya memiliki hal yang sama, mengorganize dan punya satu tujuan. Berbeda dengan John Maxwell. Dalam sebuah bukunya menuliskan kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lain dan tidak bukan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sebuah prinsip apa yang dilakukan as a leader. Dalam seri ini kita akan bercerita tentang principle of leadership. Prinsip-prinsip apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya akan bagi beberapa hal. Yang pertama adalah ciri-ciri pemimpin berprinsip adalah learning by doing. Belajar sambil melakukan. Itulah prinsip pertama yang harusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Pembelajaran adalah satu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi belajar sambil melakukan. Yang kedua adalah rasa memiliki atau sense of belonging. Seorang pemimpin harus punya prinsip yang merupakan salah satu pilar yang paling utama yang harus dimiliki adalah rasa memiliki. Rasa memiliki terhadap diri sendiri. Merasa memiliki terhadap diri kita yang sangat berharga. Jika kita mampu menghargai diri kita sendiri, maka lingkaran positif diri kita akan semakin membesar. Dan itulah yang diperlukan. Yang ketiga adalah memancarkan energi positif. Pemimpin adalah seorang panutan dan model bagi setiap orang yang dipimpinnya. Paul Bridge, penulis Instant Leadership, mengatakan, kepemimpinan merupakan gaya hidup di mana harus ada terus dalam kehidupan, mengambil alih cara berpikir, serta tindakan nyata. Jadi bagaimana ketika kita memancarkan energi positif buat orang lain? Karena kita balik lagi, ketika kita bicara pemimpin, maka adalah role model. Yang keempat, mempercayai orang lain. Sangat sulit buat kita untuk mempercayai orang lain. Tetapi pemimpin yang punya prinsip, pemimpin yang mampu percaya pada orang lain. Ada trust dari orang-orang yang kita pimpinnya. Dan yang terakhir adalah memotret diri kita sendiri.
Pemimpin yang berprinsip adalah orang yang bisa melihat kemampuan, kapasitas dirinya sendiri. Jadi, pemimpin yang berprinsip selalu melakukan segala aktivitasnya dari dalam dirinya dengan memperbesar lingkaran pengaruhnya keluar. Masih ingat? In, set, out. Dari diri kita sendiri melakukan keluar, memperbesar lingkaran pengaruh kita sendiri. Karena prinsip dimulai dari dalam diri sendiri, dari saya dengan saya sendiri, lalu memperluas antara saya dengan orang lain. Jadi, pemimpin yang berprinsip yang mampu membuka paradigma baru dalam kehidupan semua orang. Selamat menjadi pemimpin yang selalu berprinsip. Nah, sampai sini dulu tayangan video kita kali ini. Like jika Anda suka, lalu subscribe jika bermanfaat buat Anda. Dan jangan lupa sharing buat orang-orang di circle Anda supaya semua mendapatkan berkat dari video ini. Dan terakhir, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda mendapatkan video-video berikutnya. Sampai sini dulu, ingat selalu small act big impact. Sabi, dadah.